Maraknya kasus bullying atau tindak penindasan yang Video terjadi di bullying atau lingkungan pendidikan perundungan yang seperti dilakukan sekolah. oleh sejumlah remaja SMP putri negeri di di bawah umur Malang, di Jawa Cilacap, Timur yang Jawa diduga Tengah menjadi viral. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Namira Hairunisa dari kelas 9C akan mempresentasikan cerpen yang saya tulis yang berjudul Super Tahosus Dream Come True. Awalnya aku tak mengira bahwa aku terpilih untuk mengikuti program Super Tahosus untuk ziyadah 30 juz. Mula-mula aku merasa enggan untuk mengikutinya, tetapi aku pun tersadar saat memikirkannya kembali. Dalam batinku berkata, mungkin ini akan sangat banyak manfaatnya. Meskipun mungkin prosesnya panjang dan tidak mudah, tapi aku yakin aku bisa menghadapinya. Akhirnya aku menyetujui untuk mengikuti program itu. Setelah banyak pertimbangan, yang mengikuti program itu bukan hanya aku, tapi ada 4 orang kawanku yang bernama Bila, Keisa, Nita, dan Cia. Super Tahosus itu bertempat di sebuah sekolah yang sangat berbeda dari lingkungan sekolah swasta. Setelah sehari menjalani program itu, ternyata aku dan 4 kawanku itu dikekang oleh banyak peraturan. Bukan hanya capek karena menghafal Al-Quran seharian, tapi di sana kita berlima juga tersiksa oleh lingkungan. Memang bukan seperti sekolah biasa yang hanya lelah fisik, tetapi di sana juga kita lelah oleh batin yang meronta-ronta dengan semua tekanan di sana. Karena bukan hanya aku dan 4 kawanku, tapi dari sekolah lain pun ada yang mengikuti program itu. Disitulah masalah terjadi. 3 anak yang bernama Renata, Yasmin, dan Rara pun seolah-olah menjadi tantangan untuk kami berlima. Karena mereka adalah mahasiswa yang usianya jauh di atas kami berlima. Dan mereka bukannya menyayangi adik tingkatnya, tapi malah menjadi pesaing yang tidak sehat. Dan sebab itulah mereka membuat kami tersiksa. Suatu hari Yasmin pun mendekati pembimbing tahosus kita dan bisa saja kita sebut sebagai anak kesayangan dari pembimbing itu. Ternyata ia mendekati pembimbing itu bukan hanya sekedar ingin dekat, tapi dia bermaksud agar ia dan 2 kawannya itu diperlakukan istimewa oleh pembimbing itu. Dan sebenarnya kami tidak suka dengan pembimbing itu karena dia memperlakukan kita sesuai kondisi moodnya. Tentu, banyak sekali perlakuan tidak adil yang diberikan untuk kami berlima daripada 3 anak kesayangannya itu. Dan kami berharap untuk bisa cepat beres menyelesaikan ziyadah dan pulang secepatnya. Tapi tentunya itu pun tidak mudah. Pada akhirnya, kami memberanikan diri untuk mencoba protes atas tindakan pembimbing tersebut dan membicarakannya. Tapi tetap saja pembimbing itu membela mereka. Renata pun ternyata berbicara pada kita. Untuk apa kamu protes atas apa yang terjadi pada kalian? Itulah takdir kalian, diperlakukan seperti itu oleh orang-orang di sini. Kalian hanyalah siswa swasta yang hanya bisa bermanja-manja tanpa tahu perjuangan di balik anak negeri seperti kita yang biasa, katanya sambil memelototi kita. Tentunya kami tidak takut dengan gebrakan Renata itu, dan aku menyadari bahwa mereka bertiga melakukan itu semua hanya karena iri kepada kita. Aku bertanya-tanya, apakah harus seperti itu cara mereka memperlihatkan kekuasaan yang mereka punya? Temanku Keisa menjawab pertanyaan Renata tadi. Kami tidak takut kepada kalian, karena kalian hanyalah orang-orang iri yang bisa menjatuhkan orang lain. Tunggu saja kerugian itu akan datang pada kalian. Kami akan membuktikannya. Dan akhirnya, setelah 2 minggu, ternyata Allah beri kelancaran untuk menghafal. Kami berlima pun selesai menyelesaikan ziyadah 30 juz dan segera pulang dari Super Tahosus. Tentu saja, dari berjalannya program itu, kami berlima menjadi semakin dekat dan lebih dekat lagi. Karena kami mencoba menguatkan dan menyemangati satu sama lain. Ternyata Masya Allah, dari ziyadah 30 juz tersebut banyak sekali manfaat untuk kami berlima, seperti dapat beasiswa,
mudah daftar ke sekolah SMA, dan masih banyak lagi. Tapi manfaat yang paling utama adalah berharap bisa menjadi sahabat Allah karena kita penghafal Al-Quran yang insya Allah senantiasa memelihara hafalannya. Tapi tidak lama kemudian kami mendengar bahwa Raisa, Yasmin, dan Rara ternyata sudah di-DO dari kampusnya dan dikeluarkan dari program Supertahosus itu. Jujur, kami sudah tidak kaget lagi dengan perilaku mereka yang semakin menjadi-jadi. Setelah mengetahui apa yang terjadi, ternyata mereka mempunyai kasus kriminal seperti membuli, mencuri, dan lain-lain. Itulah mengapa kita harus selalu berbuat baik pada orang lain. Jika kita iri, irilah dengan cara yang baik, dan berlomba-lombalah untuk kebaikan. Bukan karena kita iri, lalu ketika mereka melakukan kesalahan, kita bisa menjatuhkannya. Bukan seperti itulah adab sesama muslim. Dan kita juga harus yakin, kuat, dan percaya diri bahwa apa yang kita inginkan bisa kita capai, asal kita bersungguh-sungguh untuk meraihnya. Sekian presentasi yang saya sampaikan tentang cerpen yang saya tuliskan atau saya buat, Supertahosus Dream Come True. Meraih suatu yang diinginkan dengan penuh cobaan dan rintangan. Semoga di balik cerita ini ada hikmah yang bisa kita ambil. Dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.